Pak Kuniversus nih, ini kegiatan apa nih? Ini kegiatan bimbingan teknis, penjajahan kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama. Ini berapa banyak peserta nih? Ini pesertanya kurang lebih ada 84 utusan dari perangkat daerah, masing-masing perangkat 2 orang. Terus dengan 25 pesertanya dari tim Sakti pemerintah provinsi, ini ada 109 peserta. 190. Bung sendiri ketua panitia kok? Ya, saya sebagai ketua panitia. Jadi ini eselon 2 semua atau bagaimana? Ada Ini saat pesertanya dari utusan perangkat daerah, tetapi saat ini ada materi khusus untuk pimpinan perangkat daerah, karena sakit ini dipandang sebagai satu instrumen untuk menghasilkan satu kinerja yang bisa lebih terukur, sehingga kita tidak hanya lihat program kegiatan, tetapi juga bagaimana cara mencapainya sehingga selaras dengan visi misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur. kegiatan berapa hari nih? Kegiatan ini berlangsung 3 hari. 3 hari. Yang dibuka oleh gubernur kok? Ya, dibuka oleh gubernur. Apa Bapak terkait dengan upaya-upaya pembangunan ini kan kita sinergi dan kolaborasi. Apakah itu juga nanti menjadi poin yang penting dalam rangka memberikan penguatan kepada teman-teman ini? Ya, ini kegiatan ini memang sangat selaras dengan visi dan misi gubernur. Siap. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, maka penentuan indikator kinerja utama, indikator kinerja yang akan baik dilaksanakan perangkat daerah maupun oleh pemerintah provinsi itu harus lebih baik, karena supaya di tengah keterbatasan fiskal daerah itu bisa menjalankan program kegiatan yang betul-betul berdampak terhadap masyarakat. Katakan misalnya kita mau menurunkan kemiskinan, bisa dipetakan kira-kira perangkat daerah mana saja yang punya kontribusi untuk menurunkan kemiskinan, sehingga sasaran pemerintah provinsi untuk menekan kemiskinan sudah jelas rujukannya kemana kita mau dibawa ini. Pemerataan anggota dari perangkat daerah masing-masing, misalnya di satu unit itu kelebihannya, sementara di lain itu sangat dibutuhkan mereka. Apakah nanti ada cross, yuk pindah ke sana, yuk pindah ke sini dalam rangka pemerintah atau seperti itu bukan dalam kapasitas seperti itu? Oke. Tidak dalam kegiatan ini. Siap. Tapi kegiatan ini lebih kepada penguat internal di perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja. Jadi sakit ini kan ada empat komponen, perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. Nah, kita sekarang bergerak di perencanaan kinerja. Mumpung terjadi Bapak Gubernur baru setahun. Jadi kita coba melihat kira seperti apa, mencari keselarasannya, sehingga ke depan program-program kegiatan dihasilkan oleh perangkat daerah itu betul-betul selaras dengan visi misi apa yang visi misinya Bapak Gubernur, sehingga bisa menjawab cita dari Bapak Gubernur 5 tahun ke depan. Pak Kuniversus di instansi mana nih? Saya di Biro Organisasi. Di Biro Organisasi sebagai Kepala apa? Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Cukup. Oke, terima kasih Pak Kuniversus. Terima kasih. Selamat. Yesus kan menunggu dan tetap
Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat para asisten Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan lembaga skala Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, serta yang kami hormati seluruh peserta Lokakarya Teknis Implementasi Cascading Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Aston Kupang Hotel dan Convention Center dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian kegiatan pembukaan Lokakarya Teknis Implementasi Cascading Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diundang berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Doa bersama. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Marcel. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini menurut kepercayaan Kristen Protestan. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas kesempatan dan nafas hidup, sehingga hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan Lokakarya Teknis Implementasi Cascading Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai hari ini selama 3 hari ke depan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari pembukaan, sesi materi, hingga penutup nanti. Biarlah Roh Kudus memimpin dan memberkati kami. Berikanlah kami hikmat, akal budi, dan konsentrasi untuk memahami setiap materi yang disampaikan. Berkatilah para narasumber yang akan menyampaikan materi dan berikan ketekunan bagi kami peserta,
agar dapat mengaplikasikan ilmu yang kami dapat dengan penuh tanggung jawab untuk peningkatan kompetensi bagi aparatur sipil negara untuk implementasi SAKIP di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur demi kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan dan hambatan. Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkat demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat dan penyertaan kami berdoa. Amin. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja kepada Bapak Kunibertus Gantigai, disilakan. Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan Lokakarya Teknis Implementasi Cascading Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Rabu 8 April 2025. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Pela Sekda, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, para narasumber, singkatnya hadirin serta kegiatan yang kami hormati. Pendahuluan. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang sangat dalam rangka percepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan kinerja instansi pemerintah atau SAKIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Kinerja merupakan bagian penting dalam implementasi SAKIP, sehingga setiap perangkat daerah memiliki keterkaitan yang jelas antara sasaran, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Timur bekerjasama dengan lembaga donor skala melaksanakan kegiatan lokakarya teknis implementasi cascading lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yang dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 10 April 2026. B. Dasar. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Kedua, Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Ketiga, Peraturan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang berikut, Peraturan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjajakan kinerja instansi pemerintah. Tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah pertama, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengimplementasikan SAKIP di 4 komponen, khususnya komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Kedua, membangun kesepahaman terkait bagaimana kajian kinerja, penjajahan kinerja yang baik, serta merumuskan indikator kinerja yang smart. Keempat, output kegiatan lokakarya. Pertama, peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun penjajahan kinerja serta merumuskan IKU yang smart dan berorientasi hasil. Kedua, tersedianya dokumen penjajahan kinerja atau cascading yang baik dan IKU perangkat daerah yang smart dan berorientasi hasil. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan BIMTEK ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada tanggal 8 sampai dengan 10 April 2026 bertempat di Hotel Aston, Jalan Timur Raya, Kelapa 5, Kota Kupang. Peserta yang mengikuti BIMTEK ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari 42 perangkat daerah sebanyak 84 orang,
serta tim Sakti Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan panitia. Yang berikut narasumber dan materi. Narasumber kita tadi ada 3 orang. Yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri, yang kedua dari Kementerian PAN atas nama Bapak Hans Budi Setiawan Daniel yang pagi tadi sudah membawakan materi dan nanti akan dilanjutkan lagi. Yang berikut Bapak Muhammad Haris Ananto SAK dari Kementerian PAN RB, dan yang terakhir yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Phil Gabrielli SIP MSI akademisi dari Universitas Gadjah Mada, dan yang terakhir Ibu PLH Sekretaris Daerah. Biaya, segala biaya yang dikeluarkan oleh kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak lembaga donor skala. Terakhir, demikian laporan panitia pelaksana kegiatan lokakarya ini, dan dengan rendah hati kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka dan resmi kegiatan lokakarya pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Sambutan dari pimpinan Lembaga Skala Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Muhammad Salim, disilakan. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Ibu para pemateri pada lokakarya kita teknis implementasi cascading lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026, yang kami banggakan dan yang kami hormati para peserta lokakarya tersebut. Yang pertama-tama kami mengucapkan syukur puji Tuhan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan seksama, dan kita berharap kedepannya bisa sampai selesai di hari Jumat tanggal 10 April 2026. Yang kedua, mohon izin Pak Gubernur Bu PLH Sekda, Lead Skala NTT Pak Eripto, beliau sedang mengikuti rapat evaluasi di Jakarta sehingga beliau tidak bisa hadir, dan menugaskan kepada diri kami pada kesempatan ini. Kami juga menyampaikan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Gubernur, bahwa program skala setelah akhir tahun 2025 telah dilakukan evaluasi oleh tim dari pemerintah Australia, dan dinyatakan tetap dilanjutkan sampai periode kedua yang akan dimulai dari 2007 sampai 2030. Jadi prestasi baik, kolaborasi skala dengan seluruh perangkat daerah yang selama ini kurang lebih hampir memasuki 4 tahun kita bekerja sama, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, kami dari skala tetap berkomitmen bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk juga dengan 22 kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur gitu. Yang ketiga, perlu kami sampaikan juga bahwa apa yang kita akan lakukan ini merupakan bagian dari integrasi bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel dan terintegrasi dengan semua perangkat daerah dan semua stakeholders yang ada, termasuk kami dari skala menjadi bagian dari proses-proses pembangunan tersebut. Mengingat kita lihat bahwa mulai tahun 2026 dan terbitnya peraturan Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD tahun 2022 itu merubah semua transformasi transfer keuangan daerah, sehingga daerah-daerah seperti kita di sini di NTT dan beberapa daerah skala juga itu berusaha semaksimal mungkin
kita berkolaborasi bagaimana mengatasi celah-celah tersebut, dan salah satunya adalah bagaimana Sakip ini bisa kita integrasikan dalam ruang lingkup kerja kita sehingga semuanya berbasis data dan semuanya berbasis pelayanan, terutama pelayanan dasar, karena ada hal-hal yang harus kita penuhi pada saat yang sama. Beberapa peraturan ataupun regulasi nasional sudah mengaturnya. Kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf dari pihak Skala dan juga panitia dari Biro Organisasi kalau ada yang kurang berkenan pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pada saat penutupan di tanggal 10. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan terima kasih banyak. Sambutan sekaligus pembukaan dengan resmi kegiatan Lokakarya Teknis kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Yang terhormat narasumber yang datang pada hari ini dari Kementerian Dalam Negeri Pak Hans Budi Setiawan, dari Kemenpan RB Pak Muhammad Haris Ananto, dan dari Akademisi UGM Profesor Dr. Pil Gabrielene. Pak Amros tepuk tangan mesti lebih kencang, kan hadir waktu guru besar. Kurang serius Pak Amros. Pak Gabriel ini saya masih sebutkan khusus karena ini saya kakak kelas di sekolah seminari Kisol, dan sejak dulu memang sudah kelihatan orang pintar. Bapaknya dulu kepala desa, saya masih ingat betul, kepala desa Were ya, benar. Lama sekali sudah kayak Pak Harto dulu. Anaknya sekarang guru besar di UGM. Sekali lagi selamat buat Profesor Dr. Pil dan juga pimpinan Skala Pak Muhammad Saleh, dan yang saya juga hormati dan banggakan tentu PLH Sekda Ibu Rita Wisa. Bu Rita pensiun kapan? Bulan apa? 1 Juli ya? Kayaknya Sekda ini menunggu Bu Rita pensiun, masih belum putus terus. Kemudian juga tentu para asisten pimpinan dari staf ahli juga ada di sini, para pimpinan OPD, pimpinan perangkat daerah, dan juga tentu semua peserta acara yang bagus ini yang akan kita laksanakan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan atas perkenannya pada hari ini kita bisa mengikuti acara pembukaan Lokakarya Teknis penyusunan indikator kinerja dan penjenjangan kinerja perangkat daerah cascading ini untuk lingkup pemerintah daerah Provinsi NTT. Saya mohon maaf sekali terlambat karena tadi pertama hadir acara ini Ibu Novi, dia punya acara urusan rumah sakit jiwa. Jadi buat kita di sini kalau ada gangguan kejiwaan, nah RSJ sudah siap menampung kita. Dan lebih manusiawi saya lihat tempatnya. Dan saya tadi sudah cek, salah satu cek potensi ketegangan, stres, potensi sakit jiwa 200.000 tadi. Dan saya memang masuk kategori harus hati-hati. Tekanan tinggi, benar-benar masih hati-hati. Bukan banyak senyum. Kalau OPD-nya kerja bagus, gubernur tenang. Kalau kerja begini, gubernur pusing. Nah, kemudian dari keduanya saya izinkan tadi saya menghadiri 3 orang yang jadi guru besar dikukuhkan di Undana, Profesor Linda Fanggidae, itu tadi bicara bagus sekali tentang arsitektur tapi kaitan dengan kemanusiaan. Kemudian juga Profesor Profesor Widijani juga mungkin banyak berusaha sama kita ya kalau di pemerintahan.
terkait dengan reformasi birokrasi, dan Profesor Chris terkait dengan bagaimana fisika material itu bisa membantu kita untuk berbagai urusan. Dan bagus sekali tadi, tiga-tiganya bagus sekali untuk kita bisa pakai juga untuk di Provinsi NTT. Untuk acara hari ini atas nama pemerintah dan tentu kita semua ada di sini, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Skala yang sekali lagi menunjukkan komitmen dia. Dan tadi kita sudah agak tenang ya, sampai 2030 kita masih aman bersama Skala. Tepuk tangan buat Skala dulu. Dan tentu Pak Adelino, ini baru berapa bulan jadi kepala Biro Administrasi dan Tugas Tinggi ya. Ini mantap banget. Tepuk tangan buat Pak Adelino dong, jangan lupa. Dan semua yang sudah menyiapkan acara hari ini dan membuat kita bisa ketemu dengan baik. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, kita diminta untuk menetapkan kinerja instansi pemerintah, mengumpulkan data kinerja serta melaporkan capaian kinerja secara akuntabel. Ini yang kemudian dikenal dengan gampang sebagai cascading ini. Dan untuk kita di seluruh Indonesia, khususnya di NTT, saya pikir kita mesti mengambil, harus ada di semua peristiwa yang orang bilang ini kesulitan ataupun ini ada kok jadi begini kita kondisi sekarang. Kita harus percaya bahwa ada blessing in disguise, ada berkat tersembunyi dari setiap apa yang kita alami. Kalau kita masih pakai pola lama, mungkin kita tidak akan duduk model begini. Mana Kementerian Perhubungan ada? Apa sudah Dinas Perhubungan ada di Perhubungan? Nah, Dinas Perhubungan saya akan menjadi contoh Dinas Perhubungan ini. Ini dia ini kapal ada berapa biji, tapi kapal-kapal itu cuma terombok sebagai sampahnya kita di provinsi ini. 2 feri ada di sini kayak sampah sekarang, cuma terombok saja dia ya jadi tontonan yang tidak. 2 kapal di Labuan Bajo juga tidak jadi apa-apa. 1 kapal di Pulau Semua itu tidak apa-apa. Kapal-kapal bagus semua ini bisa jadi duit. 1 kapal lagi saya cek masih ada lagi di katanya saya di Surabaya. Ini semua kalau tidak ada kondisi model begini kita semua tidak akan urus. Nah ini saya kejar terus nih perhubungan. Karena kita punya kapal tapi tidak jadi barang, tidak jadi pendapatan bagi kita, tidak bantu urusan publik di sini. Dan ini pasti di setiap dinas ada model-model begini. Ada harta kekayaan kita, ada kita punya potensi, tapi itu dibiarkan teronggok begitu saja. Dan saya kadang-kadang juga saya bersyukur juga kita kondisi model begini. Kita sekarang diminta, dipaksa untuk sekarang kinerjanya tidak boleh kinerja yang biasa-biasa saja. Jadi dulu ada buku Anthony de Mello, begini dia bunyi. Itu ada seekor elang, dia itu karena ada situasi dia punya telur itu jatuh di satu tempat gitu. Telur itu menetas dipelihara sama anak ayam, sama ayam, si elang ini. Nah, gara-gara dia ditetas oleh ayam, dia diasuh oleh ayam, pola pikir si anak elang ini menjadi kayak ayam. Waktu dia sudah besar, dia lihat elang terbang tinggi itu, dia bermimpi seperti elang itu. Tapi karena dia dilatih dengan kayak anak ayam, modelnya dia kayak anak ayam itu. Itulah Republik Indonesia hari ini, itulah NTT hari ini. Kita punya potensi kayak anak-anak elang itu karena kita manja, biasa hidup dalam lingkungan anak ayam begitu. Kita tidak dipaksa atau terpaksa menjadi anak-anak elang itu. Nah hari ini sistem kita memaksa kita harus jadi anak-anak elang, tidak bisa jadi anak-anak ayam. Nah bagaimana menjadi ke situ? Nah kita bersyukur hari ini dalam acara kita ini kita dibantu oleh Profesor Dr. Saya bisa panggil Pak Gabriel, kalau kata Pil lagi, Pak Pil dan Profesor Dr. Pil Gabriel, ada dari Kemenpan RB ada Pak Muhammad Haris Ananto, dan juga tadi Kemendagri pakai Zoom ya. Oh ya, Pak Hans Budi Setiawan. Nanti juga dari kita ada Ibu Sekda, PLA Sekda, Ibu Rita yang sudah punya jam terbang tinggi ini. Ya kan STPDN kan jam terbang tinggi Bu Rita. Itu jam terbang tinggi Bu Rita. Nah jadi kita semua akan nanti bersama-sama mencoba untuk memastikan dalam simulasi kita nanti dalam beberapa hari ke depan ini, memastikan agar
setiap rupiah yang keluar dari kita ini bermakna positif untuk pencapaian kita punya target. Budaya kerja kita mesti kita perbaiki, termasuk juga bagaimana formasi aparatur sipil negara kita itu kita juga bisa atur dengan baik. Sekarang ini Prof, Pak Aris, NTT ini kami 13.000 PNS, CPNS 13.000, P3K sudah 17.000. Mana Pak Aris, mana Pak Aris? Angka pasti berapa? 30.000 berapa ya Pak? 30.100 lebih. 13.000-nya PNS, 17.000-nya P3K. Jadi sudah lebih besar P3K daripada PNS. Dan ini berpotensi banyak orang yang nanti akan bekerja biasa-biasa saja karena itu kebanyakan orang. Nah, acara hari ini saya berharap sampai dengan hari Jumat ini kita pastikan bahwa harus ada perubahan dari cara kita bekerja di NTT, dari mindset kita berubah, pola kerja kita berubah, budaya kita berubah, cara kita mengurus setiap unit kita juga berubah, cara kita mengurus rakyat juga berubah, cara urus program anggaran juga berubah. Kita sudah sepakat 10% belanja dipotong, disuruh potong sendiri. Pak Bedi sudah dipotong dulu semuanya. Nah, yang belum dari OPD mana aja, sebentar catat, kasih tau memang. Nanti malam saya panggil kepala dinas. Ini hari terakhir mesti beres-beres, sudah lama nih. Sebentar jam 6 sore terakhir seluruh OPD tanpa kecuali sudah 10% sepotong sendiri. Kalau saya yang potong 15% saya bikin. Jadi kalau ini sore dibagi sama 6 sore 15% saya potong semua OPD itu. Jadi Pak Beni terima terakhir jam 6 sore. Setelah lama kita kasih waktu. Kalau tidak dipotong sendiri jam 6 sore kasih ke Pak Beni, saya potong nanti malam mulai 15%. Dari semua belanja di semua OPD yang belum beres. Kan harus kasih waktu. Kan tidak juga saya potong bagi siapa yang mau. Jadi kalau tidak sesuai dengan kesepakatan kita, Pak Beni terima jam 6 sore Pak Beni. Bagi OPD yang belum kasih kita potong 15%. Karena berarti dia tidak serius urus pemerintah, urus masyarakat. Suruh potong sendiri saya tidak bisa, apalagi mau urus masyarakat mau lebih. Masa urus dia punya OPD saya tidak bisa diselesaikan. Ini bagian dari cascading ini. Kalau kita tidak serius atur begini ya saya potong sendiri. Saya dulu dengan Pak Wagub dan Bu Seka kita potong main-main juga. Nah, suka-suka kita. Suruh potong ini sudah mau. Dan dari pertemuan 3 hari ini saya berharap agar sasaran strategis pembangunan daerah, indikator kinerja, program pembangunan maupun dampak. Kita sudah sepakat dari tahun lalu, sekarang pola kita adalah program, kemudian berdampaknya apa, dan harus bisa diukur dampak itu. Jadi semua program kita mau urusan dalam pemerintahan, urusan seperti hari ini, sampai urusan program yang langsung dengan masyarakat, itu harus bisa berdampaknya apa dan terukurnya bisa kita nilai. Sehingga orang juga tidak bilang ini dong kerja di NTT ini kerja tidak jelas. Sampai orang masih bilang ini pemerintah provinsi kerja apa saja. Padahal kita orang ada 30.000 orang. OPD begini macam banyak di mana-mana. Sekolah ada berapa Pak Bos? Bukan pada sekolah SDM kita punya sini. Yang punya provinsi ada berapa? Itu kan seluruh Pak Amros. Yang punya provinsi saja yang kita punya Pemprov punya. Di luar swasta kan bukan kita punya. Berapa? 621. 621 SD, SMA, SMK, SLB. Tambah lagi UPTD, tambah lagi unit macam-macam di daerah. Masa sampai hari ini orang mesti tanya apa kerja pemerintah provinsi NTT coba? Karena kita tidak pernah bikin yang terukur model begini mungkin. Jadi pokoknya sekarang bikin yang berdampak terukur biar kita bisa nilai dan harus dipublikasi. Ini juga jangan lupa ini. Publikasi juga bagian dari kita bisa ukur kita punya kinerja. Mana Pak Linus Bidara nih? Kalau Pak Linus kan bagian kan yang bagian sini kan? Apa namanya? Konten. Apa kata-kata hari ini? Pak Linus itu sudah lapor belum Pak Beni? 10% sudah bikin belum? Sudah? Oh, berarti oke. Belum. Ada berapa OPD belum Pak Beni? 10 ya? Pokoknya batas jam 6 sore ya, buat yang 10 OPD yang belum ya. Jam 6 sore tidak kasih masuk, itu sudah urusan saya dan Pak Wagub dan bisa kami eksekusi. 15% pasti saya potong. Jadi maksimal jam 6 sore. Karena itu ukuran kita menilai bahwa Bapak Ibu serius ke tidak urusan program anggaran sudah dikasih. Kalau kita sudah serius kita taruh di tengah.
Dan sekali lagi yang sudah dilakukan itu diminta untuk itu dipublikasi, disampaikan. Tidak usah kita puji-puji ini, tapi sampaikan apa adanya saja. Kayak tadi Bu Novi sudah bilang gitu, kasih masuk di media Bu Novi. Biar orang tahu kalau dia sakit jiwa, datang kan ya. Datang ke mana? RSUD sakit jiwa. Mata. Dan ini jadi keputusan bersama kita semua ya, biar kita juga, ini kan untuk kesehatan kita sendiri. Jadi tadi saya sudah dapat masukan dari Kadis Kesehatan juga bilang bagus. Mana Ibu Kadis Kesehatan? Ibu Ruth. Oh masih urusan kesehatan terus. Jadi nanti kita bikin aturan ya. Ini bukan usulan Pak PST, ini bukan Pak PST usulan ya. Mana Pak PST? Ini usulan dari Ibu Kadis Kesehatan. Jadi kita nanti ini semua pejabat eselon 2, 3, 4 minimal setahun sekali cek kesehatan jiwa. Untuk biar kita cek, ini kan tekanan makin tinggi nih. Jangan sampai kita tidak cek, ada yang tiba-tiba gila bahaya gitu. Jadi setiap pejabat eselon 2, 3, 4 cek kesehatan jiwa, tapi yang murah-murah saja, jangan ambil yang mahal, yang murah-murah. Tapi kalau yang cek eselon 2 mungkin yang agak lebih mahal sedikit, kan lebih banyak kan. Tapi di sini saya beritahu kita bisa lihat edaran, semua eselon 2, 3, 4 di provinsi, termasuk badan penghubung seperti Bupati ini cek kesehatan jiwa. Jangan sampai juga jiwanya agak terganggu nih. Itu terkait dengan urusan kinerja dan harus berdampak dan bisa kita publikasi. Dan ini catatan yang saya terima, kita memiliki indeks oleh Kemenpan RB ini mungkin sudah disebut oleh Pak Haris tadi, kita 61,62 predikat baik, dan kita masih terus tingkatkan dan hampir mengalami penurunan lagi dari waktu ke waktu. Dan juga tentu misalnya indikator yang bersifat atau yang belum smart ini bisa kita perbaiki terus, termasuk juga memperkuat implementasi sakit di lingkungan Pemprov sampai pada perangkat daerah yang sampai di tingkat kabupaten kota yang ada di seluruh NTT yang bisa kita jangkau untuk seluruh kita punya pasukan provinsi. Sehingga kalau ini sudah bisa kita buat dengan baik, saya tidak tahu nih Pak Haris tolong bantu dan Pak Prof Gabriel. Suatu waktu itu saya kontakkan dengan Prof Sudan. Saya bilang, Prof, kami ini uang untuk angkat P3K, uang ada. Cuma kalau habis kami buat cascading dan mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan beres, itu kalau ada kata kita punya kelebihan orang di setiap unit itu mau diapain itu kita bisa pakai instrumen apa? Karena kan itu P3K kan tidak bisa geser-geser tuh. Nah nanti Pak Haris tolong bantu, Prof Gabriel tolong bantu. Waktu itu Prof Finan bilang begini, nanti kita coba cari cara biar itu bisa yang P3K yang sudah berlebih di setiap OPD yang ada di seluruh tempat itu, dia bisa tetap bergeser untuk membantu pelayanan publik maupun program dari provinsi terkait program pusat yang ada di daerah, cita-citanya Presiden Prabowo dan Mas Gibran, Mas Wapres, dan program kami sendiri di Dasa Cita dari provinsi. Karena kalau dia tidak bisa geser, takutnya penumpukan itu membuat orang tidak bekerja. Dan saya lihat laporan dari para pimpinan OPD ini, bahwa banyak pegawai itu yang kalau ruang penuh itu dia datang absen, langsung hilang, soalnya berdatang absen lagi. Nah ini kan mubazir kita bayar orang. Kita tetap akan tidak merumahkan, kita tetap menjaga agar tidak ada yang dirumahkan, tapi juga kita harus menjaga agar jangan sampai yang tidak kerja ini bikin demoralisasi. Yang kerja betul, percuma juga kita kerja betul. Yang tidak kerja betul juga gaji yang sama. Dan kemarin saya sudah sampaikan, kalau target PAD kita tidak mencapai target yang diinginkan, maafkan saya dan Pak Wagub, karena kami mungkin tidak bisa kasih lagi TPP. Bukan karena kita tidak mau kasih, sekarang ada lagi. Pak Beni, maksudnya Pak Beni, uang kita agak aman atau agak mengkhawatirkan? Mau jujur Pak Beni, mengkhawatirkan dong? Mengkhawatirkan. Pak Beni kan bendahara Provinsi NTT. Hampir tiap hari kami buat pacaran soal uang. Hampir tiap hari saya cek Pak Beni, doikan mana, masukkan mana, keluarkan mana. Jadi hampir tiap hari kami komunikasi soal uang. Jangan sampai uang di kas itu pada posisi tipis. Karena kita antisipasi berbagai hal. Nah karena itu sekali lagi, kita punya urusan PAD ini penting. Jadi kalau sudah kita selesai cascading ini, kelebihan orang itu kita akan, terutama untuk pendidikan dan kesehatan dan juga beberapa unit teknis lain, sisanya semua masuk urusan PAD. Jadi jangan kaget besok nanti ada P3K itu makin masuk keluar kebun,
masuk keluar macam-macam tempat yang dimana kita mau untuk optimalisasi PAD. Dan jangan merengek lagi. Ini kan kita masih kerja untuk urus dari PAD juga biar kita punya semua bisa hidup ini. Dan harus saling menghidupi. Mana Pak Beni namanya? Nah, Pak Beni kan agak basah tempatnya toh. PU kan duit agak banyak. Masih berpikirnya bahkan menghidupi yang lain-lain yang gue setengah mati. Pak Amir mana Pak Puskodo? Uang kan agak banyak toh di situ. Ya, Pak Amir makan paling banyak. 2, berapa? Nah, 2,4 T itu kan besar sekali. Hampir 40% lebih kita pengarah dari Pak Amir. Badan kecil tapi pakai duit banyak. Nah itu coba berpikir bagaimana itu uang juga bisa jadi sesuatu. Jadi gaji pegawai kita, gaji guru-guru kita itu kan potensi duit. Nah kalau pengadaan bagi kebutuhan sehari-hari guru itu bisa kita adakan dengan mekanisme yang sama-sama untung antara rakyat dengan kita, kan sama-sama dapat duit. Pokoknya sekarang semua uang keluar itu dihitung baik-baik lah. Uang APBN yang turun di sini kita atur, uang APBD provinsi juga sama dan seterusnya. Tapi sekarang saya berharap Pak Muhammad Saleh gaspol urusan hukum provinsi. Siap ya Pak Saleh? Siap ya? Tepuk tangan dulu buat sekarang dulu. Kan kita kan uang begini susah sekarang. Ini kan kalau tidak skala tidak bisa bikin hotel. Kalau skala bayar kan dipenuhi kan agak lumayan, lebih banyak. Kita minta dari skala bantu. Saya itu bisa saya sampaikan bagi para peserta lokal hari ini. Tentu para bos-bos kan pasti tidak perlu ikut sini toh. Ya seperti Pak Nulis kan pasti mesti ke pariwisata mana gitu kan orang pariwisata. Atau kayak Pak Yohan kan mesti pergi inspeksi di mana-mana toh. Atau kayak Ibu Sylvia kan mesti terima pengusaha-pengusaha kan. Namanya juga urusan usaha-usaha. Atau juga kayak macam sekarang Pak siapa? Bukan, ini kita punya Pak Sony Libing. Tadi di undangan tadi khusus di spill sama rektor itu terkait dengan NTT Mart. Hanya NTT Mart saja yang diwapis yang khusus Pak. Ini Pak Sony. Nah jadi saya berharap kita semua saling topang agar yang punya kelebihan ini bisa bantu yang tanda kutip atau berkekurangan. Yang penting semua bisa hidup dulu. Kita punya situasi sekarang ini yang penting seluruhnya bisa hidup, bertahan hidup dalam kondisi ini dulu. Sampai kita cari berbagai cara agar bisa bikin ini, bikin itu untuk ekspansi ke depan. Memang banyak potensi juga yang mesti kita kembangkan. Saya izin nanti Prof. Gabriel dan Pak Haris coba dibantu karena kita ini selain memang program provinsi kan ada program pusat yang masuk ke daerah. Itu juga saya lihat kita belum banyak bisa kembangkan itu dengan baik, di-connect dengan baik. Padahal misalnya NTT itu saya hitung kira-kira sekitar 7 triliun masuk NTT. Sampai saat ini saya cek terakhir semalam itu mungkin kira-kira baru mungkin antara 2,5 ke 3 triliun yang bisa dimaksimalkan dengan kondisi SPPG hari ini. Kalau masih segitu kan masih ada kita potensial lossnya 4 triliun. Tidak bisa putar di sini karena belum landing di program. Belum lagi program yang bisa landing di sini itu seperti Koperasi Desa Keluaran Merah Putih ini tolong dibantu mana kita formasinya. Nanti katanya berita ada rapat yang Pak Maman untuk urusan distribusi P3K-nya. Belum lagi yang lainnya mungkin sekarang yang lagi menarik kan ada Pak Bujo sudah balik kan benar dia? Masih di sana. Dia lagi urus bicara itu alsintan segala macam itu bibit-bibit benih-benih. Nah jadi pertanian kita juga sekarang lagi bagus-bagusnya di NTT ini. Termasuk juga sekarang harus kita coba serius itu terkait dengan perintah Pak Prabowo arahan beliau untuk transisi energi dari diesel atau dari fosil ke PLTS. Dan orang sudah mengatakan PLTS NTT ini sampai pada kapasitas 50 giga pun masih bisa. Saya agak kaget juga, terutama daerah Sumba itu besar sekali. Jadi kita itu kebanyakan kita punya lokasi di Sumba itu, di timur beberapa, saya tidak banyak, di Flores sedikit. Yang kalau antara langit dengan bumi itu tanpa awan, nah itu matahari top. Nah itu paling banyak di Sumba, tinggi sekali. Dan 1 giga itu potensi investasi itu kira-kira sekitar 6 sampai 7 miliar dolar. Besar sekali kan, itu ada di NTT. Nah ini coba kita nanti diskusi, bertanya pada para narasumber dengan baik. Dan saya pikir ada banyak lagi potensi kita bisa kita kembangkan di luar kita kondisi yang seperti ini. Dan saya berharap agar ini yang saya minta tolong juga dari Pak Gabriel tolong bantu, Pak Haris tolong bantu. Saya akan juga usulkan kepada Kemendagri waktu itu datang ke sini Pak Ahmad Fatoni, Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah. Kalau boleh juga dengan kondisi potensi yang belum banyak kita optimalkan ini. PNS ataupun ASN di NTT ini juga P3K tentunya dan PNS itu kami dibantu untuk masuk pada kategori bureaucratic entrepreneur. Jadi para
ASN yang kemudian punya penciuman untuk bisa mengembangkan entrepreneur atau mengembangkan wirausaha. Itu yang mungkin perlu diperkuat juga di NTT. Karena kita di sini tuh banyak yang bisa digerakkan jadi potensi usaha, tapi pengusaha kami terbatas, butuh ASN yang mungkin bisa juga main di situ. Nah, kami mungkin butuh sekumpulan kita siapkan dulu agar di birokrasi di NTT ini juga ada kelompoknya yang memulai pelan-pelan untuk menjadi kelompok yang masuk kategori birokrasi yang punya kemampuan menggerakkan wirausaha di daerah. Ada Pak Maksombo kan? Nah, ini Pak Maksombo ini saya suka kasih jadi contoh karena beliau ini dari kejaksaan sekarang jadi kabiro hukum di Provinsi NTT dan punya usaha macam-macam, kekayaannya lebih kaya daripada saya karena memang usaha. Ya karena usaha Pak Maksombo. 25 miliar sekarang uangnya. Sudah berapa? Sudah tinggi lagi. Nah, pokoknya Pak Maksombo ini dari usaha swastanya yang dia bangun macam-macam itu, dari ternak, dari ini, dari itu, duitnya banyak. Nah, maksud saya kita jadi pengusaha di NTT tidak juga salah. Pak Aris, ada larangan nggak orang jadi pengusaha di birokrasi? Ada larangan? Nggak ada kan? Nggak ada larangan kan? Nggak ada. Jadi kita semua ASN ini kalau punya kemampuan wirausaha boleh. Yang salah itu adalah mendagangkan jabatan kita, itu salah. Tapi dagang urusan potensi NTT secara baik sesuai aturan kan boleh. Nah, nanti kalau bisa di situ juga dulu. Ini jago-jago semua. Saya punya senior satu ini, Prof. Gabriel ini jago. Ini sudah keliling satu republik, keliling dunia. Pak Aris juga sama. Jadi kalau boleh kami khusus soal ini. Nanti sekali kalau bantu ya Pak Muhammad Saleh, bantu untuk Pemprov NTT punya semacam pasukan infanteri yang menjadi bagian dari pembuka untuk mulai entrepreneur birokratik. Jadi kalau besok ada ASN yang mau pensiun jadi birokrat menjadi pengusaha, memang sudah ada skema ini. Jadi bukan karena dia dipensiun, karena memang dia lihat mendingan saya jadi pengusaha. Kan bagus juga itu dengan potensi yang dimiliki. Saya kira itu bisa disampaikan dan saya percaya melalui acara hari ini banyak hal yang bisa kita capai melalui lokakarya ini. Dan dengan memohon puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan juga seizin semua yang hadir di sini, saya Melki Lakalena, Gubernur Provinsi NTT, membuka dengan resmi lokakarya teknis penyusunan indikator kinerja dan penilaian kinerja (KSPD) yang dilaksanakan pada hari ini sampai dengan Jumat. Terima kasih buat kita semua sudah di sini dan seperti biasa tolong kita semua berdiri dulu. Melalui lokakarya teknis implementasi cascading di lingkup pemerintah Provinsi NTT, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Terima kasih. Atau restoran untuk bisa bersama-sama Bapak Gubernur menikmati makan siang. Sedangkan para peserta makan siang kita disiapkan di luar gedung ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pimpinan perangkat daerah, selesai makan siang, kita kembali ke tempat ini karena masih satu materi khusus untuk pimpinan perangkat daerah. Sekali lagi untuk pimpinan perangkat daerah, selesai makan siang, kita masih ada bincang-bincang bersama dengan Bapak Prof. Gabriel untuk kita semua.